Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i sahabati wa tabi'ina tabi'in alladhina yattabi'una bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan ila hadrati Sultanul Awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirah, Sultanul Awliya Sayyidi Syekh Abdul Hasan Asyadili Qaddasallahu sirah, wa jami'i awliya illahi ta'ala min aqdabin wa anjabin wa autadin wa abdalin wa rijalil ghaib min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha aynama kanu wa aynama halat arwahum ajma'in. Syaulillahi lana wa lamul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsumma ila hadrati muallif hadzal kitab al-Imam Al-Ghazali wa syarih kitabih As-Nawawi Al-Bandani wa nakhusu bi dzikri la jami' masyayikhina wa syaikhi syuyukhina wa mu'allimina wa sadidina wa min abaina wa ummahatina wa jadadina auladina wa auladi auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa sairil muslimina wa ma'a syai'ulillahi lana wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qawlu fi ma'asil qalbi. Al-qawlu fi ma'asil qalbi utawi pira-pira keterangan utawi ucapan-ucapan ing dalem nerangno maksiate ati. Iklam ngawurana sapa sira innas sifatil madhmumati satemene pira-pira sifat kang tercela fil qalbi ing dalem ati iku kasiratun akeh wa tariqu tadhhiril qalbi lan utawi dalane nyuceni ati min rodha iliha saking pira-pira kotorane kalbu iku tawilatun suwe wasabilul ilaji fiha ghamidun wasabilul ilaji utawi dalane ngilangi rodhail metode nggo ngilangi penyakit hati fiha ing dalem kalbu iku ghamitun wis musnah wa qadin darasa lan teman-teman wis jelasno sapa ingsun bil kulliyati kelawan sekabeh bil kulliyati ilmihi kelawan sekabehane pengetahuane wa amalihi lan penggawene li ghaflatil khalqi krana lalene makhluk an anfusihim saking pira-pira awak dhewe ne khalq wastighalihim lan ketungkule makhluk bizakhari fid dunya kelawan pira-pira kemewahan donya. Wa qad istaqsaina lan teman-teman wis jelasno sapa kita zalika ing mengkono-mengkono kang kasebut kullahu yuskabene dzalik fi kitab Ihya Ulumuddin ing dalam kitab Ihya Ulumuddin. Fi rubail muhlikati ing dalam bab al muhlikat wa rubail munjiati lan bab munjiat yaiku ing dalem bab-bab kang bisa ngancurno utawa ngrusak ati lan bab-bab kang bisa nyelametno ati.
Walakinana lan sak temen lan tetapine kita iku nahzuru. Meringatno sapa kita ka ing sira al-ana ing dalem saiki. Salasan kelawan telung perkara min khabaisil qalbi saking pira-pira kotorane ati. Wahia utawi salasa iku al-ghalibatu ketungkul alam mutafaqqihatil asri. Ing atase nyocokine mangsa litak khuda supaya ngalap sapa sira minha saking kolbu apa minha saking kolbu khidroka ing pira-pira kotoran ira. Fa inna mongko sak temene fa innaha mongko sak temene kotoran iku muhlikatun pira-pira perkara kang rusak fi anfusiha ing dalem awak dhewene qalb. Wahia khali utawi telu iku ummahatun induk. Jumlatun minal khabaisi setengah saking bagiane pira-pira kotoran. Siwaha kang liyane telu. Wahia rupane salas iku al hasadu hasad. Hasud waria ulan riya wal ujub ulan ujub. Fajtahid mongko nemen-nemenono sapa sira fi tadhiri qalbika ing dalem nyuceni ati sira minha saking khabais fa in qadarta mongko lamun mampu sapa sira alaiha ing atase tadhir fata'allam mongko melajarana sapa sira kaifiatal hadari ing tata carane ngrijiki min baqiyatiha saking sekarine pira-pira khabais min rubu'il muhlikati saking pira-pira perkara kang gawe rusak. Fa in ajasta mongko lamun apes sapa sira an hadza saking mengkono-mengkono ngrijiki fa anta mongko utawi sira an ghairi saking liyane iku ajazu luwe apes maneh. Wala tadzunnanna lan aja nyono temen sapa sira annaka sak temene sira iku taslamu slamet biniyatin kelawan niat sholihati kang apik. Fi ta'allumil ilmi dalem melajari ilmu. Wa fi qalbika lan ing dalem ati sira apa sayun suwiji-wiji minal hasadi saking hasad waria ilan riya wal ujubilan ujub. Wa qad qala lan teman-teman wis dawuh sapa alaihi salatu wasalam Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam. Salasun utawi telung perkara muhlikatun kang rusak. Rupane sukhun sifat bakhil mutaun kang den taati. Wa hawa lan hawa nafsu mutabaun kang den anut. Wa ajabul mar'i lan ujupe wong binafsi kelawan awake dhewe. Bab menjelaskan tentang ungkapan-ungkapan mengenai maksiatnya kolbu. Perlu kita ketahui bahwa maksiatnya hati itu banyak sekali jenisnya, banyak sekali bentuknya. Tetapi dari semua penyakit-penyakit kolbu, dari kotoran-kotoran hati itu sumbernya berawal dari tiga. Satu, hasud. Yang kedua, riya. Dan yang ketiga adalah ujub, merasa benar sendiri. Di antara makhluk ciptaan Allah yang pertama kali terhinggapi sifat ketiganya ini adalah iblis. Pertama kali iblis tertimpa sifat hasud karena ia merasa lebih baik daripada Nabiullah Adam alaihissalam. Sebagaimana yang diabadikan di dalam Al-Quran, ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Sesungguhnya aku ini lebih baik daripada dia.
Karena aku tercipta dari api sedangkan dia tercipta dari tanah. Ini adalah timbulnya pertama kali sifat hasud dalam diri makhluk yang dipelopori oleh iblis alaihissalam. Satu sisi, ungkapan iblis ini juga menunjukkan sifat ujub, membanggakan diri. Karena pada mulanya sebagaimana dalam tafsir-tafsir disebutkan bahwa iblis dahulunya adalah khutabaul malaikat. Iblis dahulunya adalah khotibnya para malaikat, ulamanya para malaikat. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat tafsirnya As-Suyuti, Ad-Durrul Mansur, bahwa iblis dahulu selama 80.000 tahun menjadi khotibnya, menjadi pendakwahnya malaikat, menjadi ulamanya para malaikat. Dalam satu riwayat yang sahih namanya adalah Azazil, sebelum ia kemudian dikenakan pakaian kekufuran sehingga berganti nama menjadi iblis, disebut dengan iblis. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, yang dimana dalam Syarah Bidayah Marakil Ubudiyah ini dijelaskan bahwa Allah meletakkan Nur Muhammad pada diri Adam, yang mana kemudian iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, tapi iblis menolak. Penolakan iblis ini bukan karena dia tidak ingin melanggar perintah Allah, tapi maksud dan tujuannya dia adalah ingin mengesahkan Allah. Sehingga apa gunanya saya harus bersujud kepada ciptaanmu? Makanya ungkapan iblis itu dilandasi oleh keyakinannya bahwa bersujud kepada selain Allah itu adalah sebuah pembangkangan. Tapi tanpa disadari bahwa perintah Allah itu juga mutlak adanya. Jika yang disembah memerintahkan untuk sujud kepada hambanya yang lain, maka itu bukan termasuk suatu pelanggaran. Tapi justru maksud baik dari iblis ini adalah sesuatu yang salah, sehingga menjadikan dia kemudian terusir. Hikmahnya yang lain adalah tidak pahamnya iblis tentang adanya Nur Muhammad. Dari kasus iblis ini bisa kita ambil suatu kesimpulan bahwa bisa saja kita mengaku cinta kepada Allah, bisa saja kita mengklaim bahwa diri kita adalah pencintanya Allah, orang yang mentauhidkan Allah, bahwa kita adalah orang yang benar-benar mengesahkan Allah. Tapi ketika Allah menguji kita, banyak dari kita yang tidak lolos. Dalam kisah iblis itu menunjukkan bahwa suatu keimanan, suatu keyakinan itu tidak serta-merta diterima hanya berdasarkan ucapan sebelum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah keimanannya itu memang benar-benar tertanam dalam hati ataukah hanya sekedar ucapan belaka? Karena itulah dalam surat Al-Ankabut disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan saja mengucapkan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji? Disinilah pentingnya kita memahami tentang bagaimana Allah itu memberikan pengajaran-pengajarannya, tarbiyahnya melalui kisah-kisah. Bagaimana iblis terusir? Karena iblis tidak lolos ujian tentang keimanan. Justru penyakit-penyakit kolbu itu yang kemudian mengawali munculnya dalam diri makhluk, diawali oleh iblis. Yang kedua, diawali oleh Bani Adam, yang termaktub dalam kisah Qabil dan Habil. Maka disinilah penyakit-penyakit yang menjadi induk
dari segala cabang penyakit-penyakit batin, meliputi hasud, riya atau pamer atau ujub. Tiga penyakit inilah yang sumber pertamanya adalah berawal dari cinta dunia. Dalam pengajian sebelumnya atau kajian sebelumnya telah kami sampaikan bahwa yang dimaksud dengan dunia adalah kullu ma tunsabihi ilallah. Segala sesuatu yang membuatmu lalai dari Allah itu adalah definisi dunia, apapun itu bentuknya. Bisa anak, bisa istri, bisa ilmu, bisa jabatan, bisa kecerdasan, bisa ketampanan, kekayaan, apapun itu. Segala sesuatu yang membuat kita lalai dari Allah itu namanya dunia. Makanya semua penyakit, kalau sifatnya lahiriah, jika ia tidak sembuh dengan sebab pengobatan medis atau penanganan dari dokter secara langsung, maka kematian akan menyembuhkannya. Tapi kalau penyakit itu sudah menggerogoti batin, penyakit itu sudah tertancap kuat, mengakar dalam kolbu manusia, maka tidak akan dapat disembuhkan. Bahkan kematian pun tidak akan menjadi penawar obat bagi penyakit batin. Karena itulah yang menjadi kelak di akhirat menjadi bahan hisab di yaumil qiyamah, di hari persidangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah pentingnya kita mempelajari hal-hal yang bisa menjadikan hati kita tergerogoti oleh penyakit-penyakit yang awalnya bersumber dari cinta dunia. Jika dalam kolbu itu sudah terdapat cinta dunia, maka itu adalah bibit penyakit yang sangat kronis, yang kemudian menyebar bercabang menjadi komplikasi. Komplikasinya adalah munculnya benih-benih penyakit lainnya, munculnya benih-benih cabang dari cabang-cabang penyakit lainnya. Sebagai gambaran sederhana, apabila seorang itu mencintai tentang kedudukan, jika seseorang itu mencintai kedudukan, maka akan banyak cara bagaimana orang itu mempertahankan kedudukannya agar orang lain tidak bisa menikmatinya atau tidak bisa menggantikan dirinya. Cabang dari hubul jah atau cinta kehormatan atau kedudukan itu juga akan memunculkan penyakit-penyakit baru yang namanya sum'ah. Ingin diketahui orang bahwa saya itu adalah begini, begitu. Saya punya reputasi demikian. Itu adalah hubul jah. Efek dari hubul jah melahirkan sifat sum'ah, penyakit batin ingin didengar orang. Dari ingin didengar orang muncul lagi cabang penyakit batin lainnya, yaitu takabur. Takabur ini kemudian menjadi congkak atau sombong. Dari sombong muncul kembali cabang-cabang dari penyakit lainnya, yaitu ujub. Maka puncak-puncak penyakit inilah yang akhirnya menjalar menjadi komplikasi. Kalau jiwa seseorang, batin seseorang sudah terkena penyakit komplikasi batiniah, maka cara menyembuhkannya pun juga akan sulit. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa dahulu banyak sekali metode-metode yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit batin seperti ini. Tetapi karena langkanya orang yang ahli dalam bidang itu, sehingga metode itu lambat laun musnah. Sehingga banyak, mungkin hanya segelintir orang saja yang masih mempertahankan metode tazkiyatun nafas, penyucian jiwa, atau tathhirul qalb, pembersihan hati dari radhail, dari sifat-sifat tercela atau dari kotoran-kotoran hati. Salah satunya adalah dengan melakukan mujahadah, melakukan riadoh-riadoh yang ketat, melakukan tirakat-tirakat, dan tentunya tidak bisa dilakukan dengan
sendiri tanpa bimbingan seorang guru. Karena guru dalam hal ini seorang pembimbing ruhani adalah orang yang sudah pengalaman malang melintang dalam perjalanan spiritual. Tahu setiap kelokan jalan perampoknya berwujud apa. Tahu setiap tikungan-tikungan jalan para penyamunnya berwujud apa. Apakah itu berwujud sifat bakhil? Apakah itu berwujud sifat sum'ah? Apakah itu berwujud sifat riya dan lain sebagainya. Itu adalah nama-nama lain dari para perampok dalam kehidupan rohania. Maka disinilah seseorang bagaimana cara membersihkan kolbunya, tentu harus dalam bimbingan seorang guru. Yang mana hal ini tidak bisa dilakukan oleh guru-guru dalam bidang jasmani. Maka disinilah pentingnya kita membersihkan hati, karena di hati itulah tempatnya Allah memandang. Kita tidak bisa mempelajari suatu ilmu, berharap menjadi orang yang hebat, sedangkan dalam diri kita masih tersimpan penyakit-penyakit batin. Maka bagaimana nurnya ilmu itu bisa meresap ke dalam hati, jika dalam hati saja sudah penuh sesak dengan penyakit-penyakit rohani, penuh sesak dengan penyakit-penyakit kolbu. Maka tinggallah ilmu itu hanya dalam ingatan, di mana dalam ingatan berlakulah hukum lupa. Setiap orang bisa jadi lupa, karena ilmu yang tersimpan dalam ingatan. Maka bagaimana agar ilmu ini tersimpan di dalam dada kita, di dalam kolbu kita? Intisari ilmu itu meresap dalam kolbu, dari kolbu meresap dalam fuad, dari fuad meresap dalam saghaf, dari saghaf meresap dalam lub, dari lub kemudian muncul dalam sir atau sesuatu yang luar biasa yang bersifat manawi. Maka disinilah pentingnya kita mempelajari, pentingnya kita memahami, mencermati dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan atau mewujudkan apa yang menjadi tuntunan yang dipelopori oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari beliau. Bagaimana cara beliau menerapkan sifat sakha, bagaimana cara beliau menerapkan sifat kesederhanaan dalam hidup, bagaimana cara beliau menerapkan sifat-sifat terpuji. Karena itu adalah salah satu misi utama beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membenahi akhlakul karimah dari hamba-hambanya, untuk menjadi penerang, lentera bagi orang-orang yang tersesat, terutama bagi orang-orang yang tersesat dalam jalan menuju ke hadratillah Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah pentingnya bagi kita untuk terus mengasah, untuk terus mempelajari, untuk terus mensucikan kolbu kita, menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa merusak kolbu kita sehingga tidak berimbas pada ubudiyah kita. Karena ubudiyah yang dilakukan, ibadah yang kita lakukan ke hadratillah, jika di dalam kolbu itu masih menyimpan sifat-sifat yang terpuji, maka akan sulit sekali Allah akan menerima ibadah kita. Karena yang dituntut oleh Allah adalah sifat ikhlas. Tentu dengan adanya keikhlasan itu, kita harus bisa menghilangkan lawannya, yaitu riya. Kita harus bisa menghilangkan lawannya, yaitu sum'ah. Kita harus bisa menghilangkan lawannya, yakni sifat ujub dan sifat-sifat yang lainnya. Maka di sinilah pentingnya. Ikhlas adalah pemurnian diri. Ikhlas adalah penyucian batin dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Wa amal hasadu fa huwa mutasya'ibun minasyukh wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim
وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.